motivasi ya. Oke, lanjut ya. Saya lanjut ke peranan motivasi. Oke, kalau di buku itu peranan motivasi ya, itu di halaman 2.5. Peranan motivasi itu yang pertama adalah mendefinisikan kebutuhan dasar. Ternyata manusia itu punya kebutuhan dasar yang paling umum. Apa sih? Pasti semua orang di dunia ini kalau ditanya pengen apa? Pengen sehat, ya enggak? Percuma banyak uang, iya Mbak Yusni, pengen uang, tapi percuma punya uang kalau sakit-sakitan. Benar nggak? Uangnya habis buat berobat. Iya dong? Nah, kalau gitu pasti pengennya sehat, karena kesehatan itu adalah kekayaan yang paling utama bagi manusia. Kalau udah sakit, itu udah bawaannya nggak mau ngapa-ngapain, benar nggak? Sama aman, iya dong. Kalau kita hidup nggak aman, misalnya hidup melakukan pekerjaan yang ilegal, atau mungkin kita hidup berkecimpung di dunia yang misalnya dunia hitam lah ya kita bilangnya. Nah, pasti nggak aman, hidup nggak tenang. Kalau hidup nggak tenang, banyak uang pun percuma, ya nggak? Dicari-cari pihak berwajib, atau mungkin ya merasa bersalah dan sebagainya. Jadi ternyata kebutuhan dasar manusia itu adalah health dan safety, yaitu kesehatan dan keamanan. Ya. Kemudian apa sih? Kenapa saya pasang fotonya Patrick sama SpongeBob? Bukannya maksudnya mau ngomongin film kartun ya? Enggak, tapi saya mau kasih tahu kalau ternyata kebutuhan, iya betul sekali Mbak Iis. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah persahabatan. Kenapa? Karena orang itu nggak bisa hidup sendiri. Butuh orang lain. Iya dong, bayangin punya banyak uang, tapi kesepian. Buat apa? Ya nggak? Punya banyak uang misalnya, tapi nggak ada yang mau sama kita, nggak ada yang suka sama kita. Pasti sedih rasanya, ya nggak? Jadi persahabatan ini penting karena kita makhluk sosial, ya. Dan kenapa saya pasang trofi sama toga? Karena di sini juga manusia itu dia mau yang namanya prestasi, ya. Pengen ada sesuatu yang diraih, ya kan? Nah, nggak bentuknya trofi saja, tidak harus berupa piala ya, tapi artinya dia pengen dalam hidupnya ada sesuatu yang dicapai. Contohnya, bagi yang sudah berumah tangga, kalau misalnya sudah punya anak, itu juga suatu pencapaian yang besar. Kenapa? Bisa menjadi seorang ibu, itu menjadi anugerah terbesar juga dari yang di atas gitu. Jadi, dan menjadi seorang ibu itu misalnya adalah suatu pencapaian yang besar karena sudah lengkap lah menjadi seorang wanita. Kalau kata orang seperti itu. Saya pribadi belum berumah tangga, jadi belum sukses lah seperti itu. Nah, tapi artinya pencapaian di sini itu tidak selalu berupa piala, tidak selalu berupa piagam, tidak selalu berupa ketenaran, tidak. Setiap manusia pasti punya pencapaiannya masing-masing. Ya, dan cara dan apa yang dicapainya berbeda-beda, nggak selalu sama. Ya, dan kalau di sini saya pasang gambar toga, sebenarnya sini buat teman-teman memotivasi juga ya, supaya apa? Bahwa teman-teman di UT mudah-mudahan menganggap bahwa pendidikan jadi salah satu kebutuhan dasar sekarang ini. Nah, makanya harus cepat-cepat lulus ya. Jadi kalau bisa tetap fokus belajar, tetap diikutin setiap perkuliahannya, menyimak terus, dan mudah-mudahan nanti lancar bisa lulus cepet deh. Ya, amin. Nah, kemudian saya lanjut lagi, mengidentifikasi tujuan. Ternyata manusia itu punya yang namanya goal. Goal kayak main sepak bola, ya mirip sih. Tapi beda ya, beda konteks. Di sini tujuan manusia itu ternyata dibagi menjadi dua. Ada yang namanya generic goal sama specific product goal. Maksudnya apa? Kalau generic itu jadi sifatnya umum. Setiap orang pengen punya rumah. Bener nggak? Siapa di sini yang nggak mau punya rumah?
atau nggak mau beli rumah pakai hasil keringat sendiri? Saya rasa nggak ada. Semua orang tujuannya pasti mau punya rumah, ya dong? Nah, walaupun teman-teman sekarang di rumah di Indonesia mungkin sudah punya rumah, tapi pasti pengen dong kalau misalnya dikasih kesempatan buat punya rumah lagi gitu, mau banget dong, bener kan? Nah, jadi uh, tujuan generiknya, misalnya umumnya setiap orang itu pengen punya rumah. Tadi lagi, pengen merasa safety, pengen merasa aman, ya. Nah, tapi ternyata yang lebih spesifik yaitu adalah spesifik product goals ini. Jadi dilihat dari tujuan itu. Orang mau punya rumah supaya merasa aman. Nah, lebih spesifiknya apa? Saya pasang di sini Cibubur Mansion. Nggak di Cibubur aja sih, tapi maksud saya adalah, oh, lebih spesifik lagi. Saya bercita-cita punya rumah itu di Cibubur. Kenapa Cibubur? Misalnya Cibubur itu asri, tempat tinggalnya adem. Waalaikumsalam, Mbak Nis. Iya, nggak apa-apa. Silakan diikuti ya perkuliahannya ya. Nah, jadi artinya bahwa setiap orang punya tujuannya beda-beda. Mungkin mau punya rumahnya di Jawa, mau punyanya mungkin di luar Pulau Jawa, di Bali, gitu kan. Nah, jadi beda-beda. Tapi artinya bahwa tujuannya itu mungkin rumah yang utama, supaya mendapatkan keamanan. Tapi bisa dibuat jadi lebih spesifik lagi. Misalnya rumah yang lantainya 3 lantai, seperti itu. Rumah pondok indah, nah ya mungkin juga. Nah, dengan berbagai alasan yang memotivasi orang tersebut, ya. Nah, kemudian mempengaruhi kriteria pilihan. Contohnya, setiap orang pasti punya keinginan, ya dong. Nah, contohnya, saya punya contoh itu adalah saya pengen beli mobil. Nah, mobilnya kayak gimana dulu nih, gitu kan? Saya pengen banget punya mobil yang, misalnya kriteria saya itu adalah besar mobilnya. Ya saya beli Alphard, tapi ntar dulu, saya lihat dulu nih Alphardnya, dalamnya ada berapa ya kursinya, misalnya, oh ada 6 nih, gitu ya, oh ada 6, oke, ada 6, bisa cukup untuk keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, gitu kan, tapi kemudian saya punya lagi nih, kriteria khusus ala saya mau yang kursinya ada buat senderan kakinya, misalnya. Nah, iya Mbak Anis, waduh jangan ngomongin horor ya malam-malam ya, serem. Jadiin contoh aja, yang bagus-bagus aja, gitu. Nah, jadi di sini konsumen itu punya kriteria loh dalam memilih suatu produk ataupun jasa. Saya mau pergi ke salon yang kayak gimana dulu? Salon yang kursinya itu misalnya kayak sofa. Waduh, kriteria susah banget ya. Ya dong, Lamborghini, benar. Bisa jadi Mbak Yusni, ya. Nah, tapi Lamborghini kan banyak jenisnya tuh. Jadi, di balik itu semua masih terdapat berbagai pilihan lagi yang dihadapkan pada kita. Nah, motivasi inilah yang mendorong kita kenapa sih kita pilih itu, gitu, ya. Nah, kemudian peranan motivasi ini adalah untuk mengarahkan faktor pengaruh yang lain. Maksudnya apa? Contohnya, kita ini misalnya sebagai mahasiswa UT gitu kan, tujuan saya tujuan saya masuk UT, saya ingin menimba ilmu gitu kan, saya belajar, tapi ternyata wah, di dalam perjalanan saya menimba ilmu di UT, saya males gitu kan, kayaknya pusing deh lihat buku, aduh pusing banget deh, males deh lihat teori-teori begini. Misal tiba-tiba teringat nih sama orang tua di rumah misalnya gitu kan. Nah, ada pengaruh kan? Pengaruhnya itu adalah ini orang tua mengingat bahwa betapa bangganya mungkin orang tua kita kalau anaknya sudah lulus kuliah gitu kan, sudah bisa mandiri sendiri. Nah, dengan adanya faktor pengaruh lain inilah si motivasi tadi itu bisa mengarahkan kepada hal yang lebih positif, yaitu menjadi rajin belajar gitu ya. Jadi di sini apa yang memotivasi diri kita kadang-kadang dipengaruhi oleh yang lain. Nah, dan si motivasi ini mengarahkan pengaruh yang lain menjadi lebih positif. Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung ini aja ya, bertanya saja ya. Kalau nggak ada saya lanjutkan.
Nah, klasifikasi motivasi itu motivasi menurut Loudon dan Della, ini udah tua banget umurnya. Umur teori ini dari tahun 1999 ya. Diklasifikasikan jadi dua. Ada motivasi pola sederhana dan motivasi pola komprehensif. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah pola sederhana. Pola sederhana itu dibuka di halaman 2.6. Kenapa? Pola sederhana ini dibagi jadi 3 lagi. Yang pertama ada fisiologis dengan psikogenik. Saya bacakan cepat saja, tapi nanti saya jelaskan pakai kata-kata sendiri gitu ya. Atau teman-teman juga boleh sembari baca. Untuk malam ini kita agak sedikit mengikuti modul ya. Jadi boleh dipegang modulnya, dibuka halamannya, boleh dibaca ya. Oke. Fisiologis dan psikogenik gitu kan. Nah, klasifikasi ini itu didasarkan pada kebutuhan mendasar. Seperti apa? Yaitu lapar, pasti dong manusia ada lapar, ada haus, ya kan? Ada juga pasti nggak mau sakit, bener nggak? Nah, kemudian itu adalah fisiologisnya. Fisiologis itu berhubungan dengan kebutuhan dasar fisik manusia gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau psikogenik itu berfokus kepada keinginan psikologis. Keinginan psikologis manusia itu apa sih? Yang tadi kita udah bahas. Pengen punya prestasi, pengen punya sahabat, pengen punya status, gitu kan? Nah, jadi kalau kita menggabungkan antara fisik dengan psikologi, jadilah fisiologis dengan psikogenik. Yang artinya, contohnya, saya pasang di sini teman-teman semua ini saya anggap ya, ini teman-teman UT lagi pada piknik, kemudian sambil minum teh, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, curhat-curhat, seru banget ya, sambil makan gorengan tuh, ya kan, sambil adem-adem gitu kan, ngumpul-ngumpul sama-sama. Nah, jadi artinya di sini kita makan, ya kan? Kita makan itu untuk memenuhi kebutuhan fisiologis kita, ya dong? Nah, tapi psikologi kita juga terpenuhi di saat yang bersamaan, yaitu kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, ya kan? Kita punya sahabat, kita bisa sharing. Jadi, di sini adalah penggabungan antara psikologis dan fisiologis yang dipenuhi secara bersamaan. Gitu ya. Kemudian ada lagi kesadaran dengan ketidaksadaran. Jadi maksudnya apa sih conscious versus unconscious? Nah, jadi orang itu ternyata ya motivasi itu bisa jadi dia sadar, bisa jadi dia nggak sadar. Maksudnya apa? Contohnya, orang-orang itu zaman sekarang bingung saya bedainnya antara dia beli emas itu sebenarnya untuk maaf ya, misalnya untuk pamer karena emas itu identik dengan kekayaan. TTM-nya iya nih, nggak bisa makan bakso ya. Waduh, tapi TTM kali ini kayaknya di Taipei Main Station nih. Jadi pulangnya bisa mampir makan bakso dulu kali ya. Oke. Nah, terus saya lanjut ya. Yang tadi conscious sama unconscious. Jadi orang itu saya nggak tahu sekarang beli emas buat maaf tadi pamer atau sebenarnya dia itu bilangnya memang untuk kecantikan. Jadi kadang banyak gitu ya, ya nggak wanita nggak pria gitu ya. Kalau misalnya tapi kalau memang hobi ya beda lagi gitu. Nah, jadi orang-orang bilang, enggak, saya pakai emas itu cuma pengen sebagai penghias tubuh saja. Padahal sebenarnya hanya ingin menunjukkan seberapa kaya kita, misalnya melalui seberapa banyak emas yang kita pakai. Nah, jadi kadang-kadang sadar atau tidak sadar gitu, bahwa sebenarnya memotivasi itu yang mana? Apakah benar sadar betul kalau memang tujuannya memang untuk menghias tubuh atau sebenarnya punya motivasi yang lain seperti itu. Nah, kemudian ada juga positif dengan negatif. Saya beri contoh di sini pasta gigi dan Neril. Ini saya bukan mau promosi Neril gitu ya, cuman saya pakai contohnya aja. Nah, jadi positif. Oh, investasi Mbak Naning. Iya. Nah, itu juga tuh. Kadang ada juga yang buat investasi gitu kan. Ya, berbeda-beda. Tapi artinya gini, ada orang yang benar-benar
sesuai dengan motivasi yang mendorong dia membeli barang itu, ya saya mau beli emas karena saya mau investasi, ya